ada apa ini? Akhirnya, aku punya sebuah misi untukmu, Meska. Ada satu tempat yang harus kamu datangi. Di suatu tempat, ada seseorang yang sedang menunggumu. Siap, Meska? Siap dong. Langsung saja kita sambut Mas Tohpati dan Meska. Yeay. Wah, selamat malam Mas Tohpati, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Meska, selamat malam, apa kabar? Malam, baik. Selamat datang lagi di Midnight Live. Akhirnya. Dengan proyek terbaru. Iya. Wah, Mas Tohpati, ini kita ajak begadang dulu ya malam ini. Gak apa-apa kan? Musisi begadang biasa. Oh, musisi begadang biasa. Biasanya kalau tidur tuh paling malam jam berapa Mas Tohpati? Kalau masih muda dulu, sekarang masih muda sih. Masih muda ya? Dulu jam 4 pagi pernah pulang dari studio jam 4. Tapi kalau sekarang dibatasi. Oke. Jam 12 tidur lah. Oke, penonton sampai sekarang jam 4 pagi masih pulang. Tapi dulu apa sih yang membuat Mas Tohpati itu yakin untuk akhirnya serius di dunia musik? Karena aku dari SMP udah dapet duit dari musik. Oh iya? Jadi ketika udah SMA tuh udah jadi semi profesional. Jadi kuliah udah profesional. Jadi kalau misalnya selesai kuliah terus aku kerja lain kayaknya riset dari nol ya. Kalau musik tinggal lanjutin aja. Iya. Dari SMP loh. SMP ngapain? Hai aja sampai sekarang. Wah, nah sekarang kan Mas Tohpati sudah merilis lagu remake Ingin Ku Miliki. Iya. Dan mengajak Meska untuk berkolaborasi. Kenapa lagu ini yang di remake Mas Tohpati? Sebenarnya kan ini salah satu lagu dari 10 lagu yang akan dirilis. Nanti itu jadi album. Nah ini lagu yang ketiga. Pertama kemarin Semusim sudah sama Nadif. Kedua sama Fabio Asar lagunya Cinta Kita. Nah ini yang ketiga Ingin Ku Miliki yang dulu dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya di tahun 99. Nah ini dari pihak label Sony Music sama Record kita memilih Meska. Karena sebelumnya kita sudah pernah kolaborasi, saya membuat musiknya Meska di single Kamu Yang Kedua. Oke. Saya udah jatuh cinta sama suaranya. Oke. Jadi waktu project ini saya bilang Meska harus ikut. Gitu. Meska ketika diajak untuk berkolaborasi dengan Mas Tohpati itu gimana perasaannya? Aku langsung hayo gitu. Hayo. Karena kan sebelumnya udah pernah kerja sama juga. Terus kebetulan lagunya juga aku suka, Ingin Ku Miliki yang ditawarin kan. Jadi ya aku langsung terima aja gitu. Ayo aku mau banget gitu. Terutama buat albumnya Mas Tohpati juga kan ini gitu. Gak perlu mikir 2 kali ya? Iya, mikir sekali udah ayo. Wah, ayo aja. Tapi kalau dari Meska sendiri seperti apa melihat sosok Mas Tohpati? Ternyata kayak awalnya aku takut ya, karena kan senior ya Mas bahasanya. Jadi aku takut ada salah kata, takut kalau nyanyinya nggak sesuai sama yang dimau gitu-gitu. Makanya kita sebelum ada project kita ngomongin dulu sih arahnya mau kemana, mau dibuat kayak apa. Jadi biar sesuai semua. Jadi beginilah hasilnya nanti akan dirilis tengah malam. Dan untuk pertama kalinya loh ya akan dirilis di Midnight Live, akan membawakan lagunya Ingin Ku Miliki. Wah itu luar biasa, terima kasih loh Mas Tohpati dan juga Meska. Baru dirilis jam 12 malam nanti. Tapi dibawakan dulu di sini. Wah. Tapi memang karakter dari suara Meska yang akhirnya membuat Mas Tohpati memilih Meska untuk bisa membawakan lagu ini seperti itu ya? Ya menurut aku sih cocok ya karena Meska tuh punya karakter yang bagus, terus range lagunya cocok sama range-nya Meska. Dari bawah dia punya suara yang, kalau rendah dia punya suara yang syahdu, tapi kalau yang tinggi dia juga bisa power gitu. Nah lagu ini juga kebetulan range-nya juga panjang gitu, lebar gitu. Iya. Ada nggak aransemen yang berubah sangat signifikan begitu dari versi lama dengan versi remake ini? Signifikan banget maksudnya enggak sih, maksudnya misalnya dari lagu pelan terus dirubah jadi
lagu disco gitu enggak, karena iya. saya nggak mau terlalu jauh dari aslinya. Cuman menurut saya dengan beda penyanyi aja udah cukup fresh. menurut saya. Beban nggak Meiska membawakan lagu ini, apalagi sebelumnya dibawakan oleh seorang Ruth Sahanaya? Nah, mikir-mikir berkali-kalinya di situ. Lumayan beban sih, karena kan kalau Ruth Sahanaya itu membawakannya dari awal udah power gitu-gitu kan. Terus aku kalau nonton aja tuh merinding banget karena powernya gede banget kan. Sedangkan aku tuh kadang suka lepas kontrol kalau nyanyi. Jadi itu yang jadi pembelajaran aku di recording lagu ini sih, Ingin Ku Miliki ini. Jadi aku harus kontrol, terus nggak boleh yang plek-ketiplek sama banget juga karena kan karakternya juga beda. Jadi ya lumayan pressure sih sebenarnya. Tapi hasilnya ternyata aku cukup puas sih sama. Cukup puas? Cukup puas. Dengan pressure itu ternyata aku bisa juga ya gitu. Tapi makna lagu ini buat kamu ada sesuatu nggak? Sebenarnya ini kan tentang ingin memiliki orang yang sebenarnya udah punya hubungan sama orang lain gitu ya. Kayaknya sih kalau untuk ada intensi ke situ nggak pernah ya aku. Tapi mungkin nggak sengaja gitu kayak naksir-naksir, ih ganteng gitu. Tapi nggak tahu dia punya pacar. Ya. Jangan gitu lah. Malu. Tapi kayaknya nggak pernah yang sengaja gitu. Amit-amit jangan sampai. Ini penonton lucu deh. Ngarep banget. Nah, kalau dari Mas Topati apa makna lagu ini? Ini lagu kan sudah sangat besar lah ya, bisa dibilang seperti itu Mas Topati. Kalau dari Mas Topati sendiri ketika mengaransemen ulang atau meremake lagu ini, apa yang menjadi tantangan terbesar buat Mas Topati? Sebenarnya tantangannya gimana supaya bisa masuk ke generasi sekarang ya. Dimana generasi sekarang tuh kan cepat bosen menurut saya, cepat berganti haluan gitu. Nah, gimana caranya lagu ini bisa terus estafet ke generasi berikutnya. Nah, makanya musiknya saya nggak terlalu ya musik sekarang lagi trennya apa, saya ikut ke situ nggak. Tapi saya melihat jauh ke depan supaya gimana lagu ini tetap long lifetime gitu. Tapi bukankah itu juga menjadi tantangan terbesar musisi Indonesia saat ini? Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju begitu ya. Apakah memang formulanya harus seperti itu? Kalau dari Mas Topati? Kalau bebas-bebas aja sih, memang ada orang yang harus ngikutin zaman musik, tren musiknya. Tapi ada yang tetap kekeh saya kayak seperti ini gitu. Sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi memang fenomenanya sekarang beda banget sama zaman tahun 90-an, tahun 2000 sampai sekarang tuh beda banget cara marketing, cara label juga memasarkan, terus konsumen juga menilainya juga beda, cepet banget perputarannya. Nah, Mas Topati ini kan juga terkenal sebagai gitaris handal ya. Handal ya, bukan sendal. Handal dong ya. Berbagi tips dong gimana caranya kok bisa jago banget main gitarnya ya. Kadang jempolnya di sini, kelingkingnya di sini. Kadang di sini, di mana kelingkingnya? Iya, kadang-kadang kelingkingnya hilang. Itu gimana Mas Topati kok bisa? Dulu makannya apa sih Mas Topati? Ya. Mungkin bisa berbagi tips untuk gitaris-gitaris muda. Kayaknya makannya kurang sehat, jadi main gitar terus. Kalau kayaknya enjoy aja sih, latihan juga. Tapi kayaknya emang latihan terus sih dulu ya. Cuman kalau dibilang suka gitar nggak, saya malah lupa. Dulu tuh suka gitar apa enggak, lupa. Yang penting main aja gitu. Kalau latihan pasti harus latihan sama membuka wawasan musik apa aja. Gitu. Kalau dikasih kritikan harus diterima. Iya. Wah, luar biasa loh. Kalau dari Meiska sendiri, sebenarnya lagu ini sudah didengar belum oleh Ruth Sahanaya? Kalau sama aku sejujurnya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu dan belum pernah nonton langsung juga. Aku pengen banget. Biasanya nonton dari sosial media aja gitu. Pengen banget nonton aslinya kayak gimana gitu. Terus kata Mas Topati juga belum didengerin hasil mixing masteringnya. Jadi aku deg-degan banget bakal suka nggak ya memutingin nanti sama lagunya. Tapi semoga suka ya. Karena ini sebenarnya nggak ngerubah banyak banget kok. Masih versi kayak
yang dulu. Jadi orang-orang masih tetap bisa singelong sama lagu ini. Iya. Cuman ya dibawainnya dengan karakter suara aku aja. Iya, iya, iya. Yang lebih apa ya? Yang lebih muda begitu Ya ya. lebih sound, secara sound juga lebih fresh. Lebih fresh. Terus lebih grande lagi. Oke. Mas Topati kan juga sering membuat musik. Kalau misalnya lagi buntu, nah idenya lagi buntu tuh biasanya ngapain Mas Topati? Nggak pernah buntu sih. Wih, memang. Yang ada jalan buntu. Iya. Cocok deh kayak jadi pembawa acara ya. Besok gantiin Ini udah Otong jadi ditanya. host. Gang kali Gang buntu. Gitu Mas ya? Nggak pernah buntu? Ya buntu dikit, paling ditinggal nonton film. Oh gitu. Senang nonton film. Oh sering nonton film. Ya sekarang nggak terlalu senang. Berarti lagi nggak buntu. Lagi nggak buntu. Iya. Apalagi ada single terbaru, wah ingin kumiliki. Nah, dari Meiska sendiri apa harapannya untuk lagu ini? Harapannya semoga lagu ini kan sebenarnya udah long lasting ya kalau sampai tahun ini. Jadi semoga dengan aku bawain lagi bisa lebih panjang lagi umurnya lagunya. Amin. Terus teman-teman juga mencintai lagi lagu-lagu yang dulu pernah dirilis. Oke. Terus generasi muda juga nanti bisa sing along sama aku kalau misalnya dibawain off air. Wah, iya. Ke depan akankah bekerja sama lagi dengan Mas Topati? Pasti akan ada kemungkinan ya Mas kayak Iya. produce single gitu. Pastinya, pinginnya sih. Pinginnya Nggak sih. cuma sekali ini. Kan ternyata baik kan orangnya kan. Baik banget, Kalau di lucu TV lagi. Iya, lucu banget. Lucu ya. Oke, jadi akan proyek-proyek selanjutnya juga Semoga. diharapkan bisa bekerja sama lagi gitu Iya, ya. iya. Nah, Kerjasamanya lancar sih soalnya iya. so far. Mas Topati, sebenarnya bagaimana sih kriteria melihat seorang penyanyi begitu ya dari kacamata seorang Mas Topati? Penyanyi secara umum. Iya. Ya menurut saya penyanyi yang baik adalah dia mempunyai karakter suara sendiri. Dia tahu kemampuannya suaranya seperti apa. Terus dia terbuka sama musik apa aja. Oke. Dan konsisten aja. Nggak terlalu harus mengikuti itu, mengikuti ini. Oke. Ya. Biasanya dalam membuat musik lebih mementingkan teknik atau rasa? Kalau aku lebih ke rasa ya. Kalau teknik itu biasanya cuma gimmick aja. Masa? Iya. Tapi mau buat saya sih rasa nomor satu ya. Oke. Seperti misalnya main gitar, kalau mainin satu nada aja bisa enak, Iya. kan nggak perlu pakai teknik gitu. Kalau dia dia pemain yang bagus, memainkan satu nada aja bisa enak gitu. Wih, keren. Ini obrolannya daging semua loh ini ya. Nggak ada tetelan. Enggak. Bisa aja nyautnya ya. Waduh, nah pastinya kita juga sesaat lagi akan mendengarkan ya seperti apa lagu ini dibawakan oleh Topati dan juga Meiska. Tapi satu pertanyaan saya pastinya, satu pertanyaan terakhir saya adalah apa harapan dari Mas Topati untuk industri musik di Indonesia? Semoga selain kualitas yang diincar semua orang, semua label, tapi tetap kualitas harus nomor satu. Oke. Karena musik itu yang umurnya panjang biasanya yang kualitasnya bagus. Nggak hanya viral. Viral boleh, tapi viral yang umurnya panjang, nggak cuman sebentar, ntar hilang. Gitu, seperti itu. Jadi yang penting kualitas musik Indonesia harus tetap berkembang dan tetap bermutu ya. Tapi untuk penikmat musik kita sendiri itu apakah sudah bergeser kalau Mas Topati lihat seleranya begitu dibandingkan dengan zamannya Mas Topati? Banget ya, perilaku mereka juga karena dunianya berubah, digital, sosial media membuat mereka, ya itu aku bilang tadi cepat bosen, cepat terpengaruh dengan apa ya, dengan yang gimmick-gimmick. Nah jadinya mungkin artis atau penyanyi harus mempunyai fans yang loyal, itu yang penting sih. Iya, iya, iya. Kalau cuman FOMO
takutnya nanti cuma pendek aja umur. Oke. Menjaga fansnya. Yang sekarang lebih susah menurut saya karena media sosial nggak bisa mensensor mana yang FOMO, mana yang benar-benar suka sama lagu gitu. Oke. Nah kalau dari Meiska sendiri apa harapannya untuk dunia musik Indonesia? Sama sih ya sebenarnya. Jadi semoga kualitas musik di Indonesia semakin bagus lagi. Terus aku juga sebagai musisi kan pengen ngasih yang terbaik untuk pendengar terutama teman-teman. Jadi ya harapannya semoga kita bisa sejalan terus lah sama pendengar. Jadi biar mereka juga happy, akunya juga happy berkarya sesuai sama apa yang aku suka. Ada nggak mimpi kamu ke depan setelah project ini ya, mimpi kamu ke depan yang ingin kamu capai di dunia musik? Kalau aku kan sebenarnya single udah ada, terus album juga udah ada 1 album. Nah yang aku pengen banget selenggarakan, pengen banget aku adain adalah showcase. Karena belum pernah ada yang proper banget gitu dari aku. Jadi semoga bisa segera digarap dan bisa terjadi sih di tahun. Apalagi komposernya Mas Topati. Wah, itu dia. Nah, itu dia ya. Kemarin kan Mas Topati juga menjadi komposer di Vintage Sound ya. Sebagai musik director Musik director. Wah, itu luar biasa. Wah, kalau soal pengalaman nggak usah ditanya lah, Mas Topati. Pokoknya apa aja dilibas ya. Yang berbau dengan musik. Dan langsung saja kalau gitu kita persilakan Mas Topati dan juga Meiska untuk bersiap-siap. Siap. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Untuk Mas Topati dan juga Meiska, tentunya harapan kita ke depan masih banyak karya lagi yang dibuat oleh Mas Topati dan juga Meiska. Sehat selalu ya Mas Topati. Sukses terus Mas Topati dan juga Meiska untuk karirnya ke depan. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Topati dan Meiska. jalin kasih bila aku tak
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.